Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu basyirum bima ya'malun. Wallahu adapun Allah itu basyirun, maha melihat, bima dengan perkara, ya'maluna yang melakukan, ya'maluna yang berbuat, siapa? Man. Bisa kembali ke man. Ini yang paling dekat aja. Fayujazi maka memberi balasan, siapa Allah pada man, bihi dengan ma, laqad manna benar-benar memberi nikmat yang besar. Laqad manna benar-benar memberi nikmat yang besar siapa Allah alal mu'minina atas orang-orang yang beriman. Idh ba'atha ketika mengutus siapa Allah, fihim di dalam mukminin, rasulan pada seorang utusan, min anfusihim dari golongannya man atau mukminin, min anfusihim dari golongannya mukminin. Ay Arabian artinya dari bangsa Arab, mislahum yang menyerupai mukminin. Fayafhamu maka faham siapa mukminin, anhu dari Rasul. Wa yashrifu dan mulia siapa mukminin bihi dengan Rasul. La malakan tidak mengutus malaikat, wala ajamiyan dan tidak mengutus bangsa ajam. Maksudnya Allah memberikan keutamaan terhadap orang-orang mukmin pada saat itu, diturunkannya seorang nabi min anfusihim. Min anfusihim ini isinya adalah seorang rasul yang dari bangsa Arab, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, seorang nabi, seorang rasul dari golongan manusia. Jadi ya manusia itu beruntung, maksud daripada ayat ini, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Benar-benar Allah memberikan anugerah yang besar, yang agung pada orang-orang yang beriman. Berupa apa? Berupa diutusnya seorang rasul dari bangsa kita sendiri. Pertama, karena pada saat itu Rasulullah diturunkan di bangsa Arab, yang jelas bangsa Arab ini diunggulkan dengan adanya seorang nabi dan rasul, dan itu kita nggak bisa mungkiri. Maka jangan sampai kita itu benci Arab, yang namanya isu tentang isu jelek, tentang orang dan bangsa Arab itu nggak pernah berhenti dari zaman dulu. Makanya Rasulullah sampai memberikan peringatan, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, karena pada saat itu Salman Al-Farisi itu beliau itu dari bangsa Eropa memang. Ini diberi peringatan untuk tidak benci Arab. Kenapa? Karena Arab itu adalah tanah kelahiran Nabi dan Rasul, tanah kelahiran Rasulullah. Maka jangan sampai kita membenci orang Arab, ini berarti membenci terhadap bangsanya Rasulullah. Na'udzubillah. Memang ada kecenderungan beberapa isu jelek tentang Arab ini dibesar-besarkan, Ada banyak hal tentang bangsa Arab ini, isu jeleknya yang dibesar-besarkan. Padahal bangsa lain juga nggak kalah buruk sebenarnya, punya kebiasaan yang nggak kalah buruk, tapi
Ya yang namanya perang opini ya, tipuan publik supaya kita membenci, karena kekuatan Rasulullah ini luar biasa dan kemajuan apa istilahnya kemajuan peradaban pada saat itu memang setelah Rasulullah wafat, kemudian ada penaklukan tanah Rum sampai akhirnya di apa namanya eh, penaklukan tanah Rum, kemudian ada lagi penaklukan tanah Eropa nggih, Konstantinopel yang dilakukan oleh kerajaan Turki pada saat itu. Nggih, secara otomatis budaya Arab dan Islam kemudian menjadi peradaban yang paling maju pada saat itu nggih, dari segi ilmu pengetahuan, kekuatan dan sebagainya. Maka isu tentang keburukan orang Arab ini terus dibesar-besarkan, dan memang ada kabilah-kabilah atau golongan-golongan yang eh, seperti sengaja dimunculkan lah, seperti sengaja dimunculkan, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kita orang-orang yang beriman itu diberikan anugerah besar atas diutusnya seorang nabi, seorang rasul, atas eksistensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ini adalah manusia, bukan malaikat, bukan juga orang ajam, tapi orang Arab. Berarti kita nggak boleh benci Arab, itu nggak boleh, ya. Kalau benci jangan benci bangsanya, toh bangsa kita juga banyak melakukan keburukan, podoai wis rupane buruk, kelakuane buruk pisan. Rupane awak dhewe lah ya wis mek ngene-ngene iki. Jadi orang-orang yang beriman diunggulkan dengan terutusnya Rasulullah. Apa kelebihannya? Yatlu yang membacakan, siapa Rasul alaihim atas mukminin ayatihi pada ayat-ayat Allah Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Wa yuzaki, dan mensucikan siapa Rasul him pada mukminin. Yutohiru artinya mensucikan siapa Rasul hum pada mukminin minal dzunubi, dari dosa-dosa. Selain manusia itu tidak lepas dari dosa, dengan pendidikan Rasulullah, dengan adanya mukjizat berupa Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk mendidik orang-orang yang beriman. Gak langsung ditumpes. Awak dhewe niku sebagai umat Rasulullah sudah, yang sering saya katakan bahwa ketika Rasulullah diutus itu sudah tidak ada kutukan seketika niku pun mboten enten. Tapi Al-Qur'an mengajarkan bahwasanya dosa itu bisa dilebur dengan kebaikan. Nah, itulah kenapa suatu ketika ada yang komplain, para nabi niku mboten komplain lah istilahnya, memperjelas status umat Rasulullah, bagaimana orang-orang akhir zaman ini kan umurnya cuma pendek umat Rasulullah niku paling dawa umur wis koyo sekitar 120 nih wis paling tua. Padahal umat nabi-nabi terdahulu niku dawa umure. Kok iso awak dhewe niki sebanding dengan umatnya nabi terdahulu? Ini dijelaskanlah oleh para ulama, bahkan Allah juga memberikan jawaban, ya ini karena keutamaan Rasulullah. Jadi Nur Muhammad itu diciptakan sebelum penciptaan alam semesta dan seluruh umat manusia. Ini Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Jadi keberadaan dunia dan seisinya ini dimulai dari Nur Muhammad itu tadi. Kemudian hal lain yang dikatakan adalah bahwa Rasulullah mengangkat kutukan dari muka bumi. Maka umatnya Rasulullah itu selalu punya kesempatan untuk bertaubat setiap saat. Satu kali kebaikan nilainya 10 kali lipat, sementara satu kali kesalahan nilainya cuma 1. Kita cuma dikei dosa siji ketika melakukan satu dosa, tapi satu kali kebaikan Allah melipat gandakan pahala kita. Lah ini yang membuat kita sing umure paling dawa cuma jarak mboten enten akhir zaman setelah Rasulullah niku kayak orang yang usianya sampai 200 tahun niku mungkin sak donya cuman ono
wis hampir gak ono lah nih, hampir mboten enten. Kayak sahabat Rasulullah sendiri yang usianya paling tua adalah Sayyidah Asma. Niku yang dikatakan salah satu sahabat yang usianya panjang ya. Ada dua yang paling terkenal itu ada Sayyidah Asma, yang satu lagi yang satu lagi laki-laki nih. Ini apa namanya? Meninggal dalam keadaan dua tangan dan kakinya itu sudah nggak ada karena terlibat di banyak perang. Ya, terlibat di banyak perang sampai akhirnya terakhir akhir hayat beliau adalah di Mesir. Pulau Sufi jenengi. Niki usiane sampai sekitar 100 lebih nih, termasuk Sayyidah Asma. Sayyidah Asma itu bahkan anak-anaknya sudah meninggal. Anak-anaknya sudah meninggal, maka beliau termasuk salah satu sahabiyah yang lumayan banyak meriwayatkan hadis, diantaranya hadis-hadis juga yang dari Sayyidah Aisyah, karena sak dulur niki. Sayyidah Asma dengan Sayyidah Aisyah itu sak dulur, sementara Sayyidah Aisyah sendiri usianya nggak sampai yang apa namanya panjang banget, sedangkan Sayyidah Asma itu diriwayatkan usianya sampai sekitar 100 tahun lebih. Sama ulama-ulama di negeri kita juga rata-rata usianya ya orang umatnya Rasulullah jarang lah yang usianya sampai sepanjang 100 gitu kan, jarang sekali. Tapi amal kita bisa sama. Apa salah satu kelebihannya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Maka di sini dikatakan yatlu alaihim ayatihi, ayat-ayat Al-Qur'an, wa yuzakkihim, dan membersihkan orang-orang mukmin. Yutahhiruhum, ditafsiri yutahhiruhum minadzunub, di mana ketika orang-orang yang beriman ini melakukan satu kesalahan, ya nilainya cuma satu, sementara satu kebaikan nilainya itu 10. Jadi kita beruntung nih menjadi umatnya Rasulullah. Wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa Nabi pada mukminun alkitab, pada Al-Qur'an. Al-Qur'ana yaitu pada Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah. As-sunnata artinya hadis. Wa ingkanu, dan wa ingkanu, dan sesungguhnya ada siapa mukminun, mukhaffafatun, adapun in itu dibaca takfif, ai innahum. Wa ingkanu, dan sesungguhnya itu ada siapa mukminun, itu min qablu, itu min qablu, dari sebelum diutusnya Rasul, ai qabla ba'asahu, artinya sebelum ai qabla bu'isahu, artinya sebelum diutusnya Rasul, itulah fi dhalalin, benar-benar di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas, bayinin artinya yang jelas. Awalamma asobat, atau ketika menimpa kum padamu, awalamma niki apa istifham nggih, awalamma apakah ketika menimpa nggih, apakah ketika menimpa kum padamu apa musibatun, musibah, bencana, bi Uhudin, di dalam perang Uhud, bikot lisabaina, dengan untuknya terbunuhnya 70 orang, dengan terbunuhnya 70 orang ikut dari kalian, qad asabtum, benar-benar mengenai engkau, mislaiha, pada sepadannya musibah, bi Badrin, di dalam perang Badar, bi qatli sab'ina, dengan untuknya terbunuh orang 70 orang, wa asra sab'ina, dan ditahan
tawan 70 orang minhum dari kufar. Kultum mengucapkan engkau muta'ajjabina dalam keadaan orang-orang yang heran. Anna dari mana? Min aina artinya dari mana? Lana terhadap kami. Hada adapun ini. Hada adapun ini. Al-khidlanu adapun kehinaan. Wanahnu adapun kita itu muslimuna orang-orang muslim, orang-orang yang Islam. Wa rasulullahi adapun Rasulullah itu fina di dalam atau bersama dengan kita. Wal jumlatu adapun jumlah al akhiratu yang akhir itu mahalul istifhami, mahal istifham al ingkari yang ingkar. Jadi maksudnya ayat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Terus kemudian awalam ma asabatkum musibah. Ini adalah istifham ingkar. Maksudnya ingkar itu gini. Bagaimana bisa kamu sebut musibah di dalam Uhud ini sebagai musibah yang didatangkan oleh Allah, padahal kan di perang Uhud itu pasukan yang menjadi korban itu adalah 70 orang dan kondisi ini sebenarnya sama dengan di perang Badar, di mana di saat perang Badar itu juga terbunuh 70 orang, tapi karena menang, akhirnya umat Islam dapatlah 70 tawanan. Jadi yang meninggal 70 terus dapat lagi 70. Ini kan sebenarnya sebanding. Sementara pada perang Uhud sama jumlahnya. Tapi di sini karena kondisinya kalah dan kekalahan ini dibuat oleh Allah, terus tapi orang-orang munafik ini mengatakan bahwa ini kehinaan ini sengaja di kekalahan, atau kekalahan ini sengaja kok kita dibikin kalah sama Allah gitu ya. Maka ayat ini seperti menunjukkan loh, kalah ya apa sih wong korbane padha ae dengan perang Badar gitu. Nah, terus kemudian ada pada ayat berikutnya, kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad. Loh, orang-orang munafik ini komplain padahal mati ini padha ae ini, jumlah korbannya sama saja. Nah, terus kemudian mencela terhadap ajaran Rasulullah, mencela terhadap kekalahan. Jadi kekalahannya itu kayak disalahkan gitu. Wah ini kita dibikin lemah gitu ya. Pokoknya nyalahno Gusti Allah, nyalahno keadaan gitu. Maka Rasulullah kemudian turun ayat yang berikutnya, kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap mukminin huwa adapun hada itu balik hadal fidlan, kekalahan ini itu min indi anfusikum dari sisi dirimu. Apa sebabnya? Li'annakum karena sesungguhnya kalian itu taroktum meninggalkan kalian al markaza pada markas, fakhudiltum maka dikalahkan kalian. Jadi sudah ada apa-apa dari Rasulullah, jangan kemana-mana, yang di markas tetap di markas, tapi orang-orang sebagian dari mereka ya ada isu meninggalnya Rasulullah, kemudian ada juga yang sibuk dengan harta rampasan. Wis ketok menang iki, akhirnya mereka sibuk dengan harta rampasan. Nah kalau kalian pengen lihat bagaimana visualnya, misalnya bisa cari di YouTube nih, bagaimana visual perang Uhud ini pernah difilmkan. Jadi nggak tahu itu filmnya tahun berapa, tapi visualnya cukup bagus nih. Itu bisa jadi gambaran bagaimana kejadian kekalahan pada perang Uhud itu. Jadi orang-orang
pada saat itu kekalahannya bukan karena Allah, bukan karena tidak begitu nggih. Jadi dikatakan wa min indi anfusikum, ini karena kalian meninggalkan markas. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap perkara itu qadirun, maha kuasa. Itu qadirun, maha kuasa. Wa minhu, dan itu dari Allah, an-nasru, adapun pertolongan. Wa man'uhu, dan mencegahnya Allah. Wa man'uhu, dan an-nasru, adapun pertolongan, nggih kemenangan nggih. Wa man'uhu, dan mencegah nasr gitu nggih. Wa man'uhu, dan adapun mencegah nasr. Mboten. Wa minhu, dan itu dari Allah, an-nasru, adapun pertolongan. Wa man'uhu, dan mencegah nasr, artinya Allah maha kuasa. Mau Allah menolong atau tidak menolong itu terserah Allah gitu. Qad jaza, benar-benar membalas siapa Allah padamu, bikhilafikum, dengan perselisihanmu. Bikhilafikum, dengan perselisihanmu. Ya, karena ada perselisihan nggih, pendapatnya enggak sama, maka di sini terjadilah seleksi alam antara orang yang benar-benar beriman dan golongan munafikun nggih. Terjadilah hal itu ya, ada perselisihan. Allah membalas. Wama asoba, dan adapun perkara asoba yang mengenai padamu, yaumal taqol jam'ani, di dalam hari bertemunya dua golongan, bi Uhudin, di dalam perang Uhud, fa bi idnillahi, maka dengan izin Allah, bi iradatihi, artinya dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan kehendak. Iradah niku kehendak. Wal ya'lama, dan supaya mengetahui siapa Allahu Allah, ilma dhuhurin, dengan pengetahuan yang jelas, al mukminina, pada orang-orang yang beriman, hakon, dengan iman yang benar, hakon, dengan iman yang benar. Wal ya'lama, dan supaya mengetahui siapa Allah, alladzina, pada orang-orang, nafaku, yang munafik. Siapa alladzin, walladzina, dan orang-orang, kila, yang mengatakan, lahum, terhadap mukminin, lamang syarafu, ketika bubar siapa munafik, alladzina nafaku niku saged balik niku sing cedhek. Lamang syarafu, ketika bubar siapa alladzina nafaku, anil kitali, dari perang, wahum, adapun alladzina nafaku, itu Abdullah bin Ubay, yaitu Raisul Munafikin, Abdullah bin Ubay, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Ubay. Ada banyak cerita perselisihan gitu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dedengkote munafikun. Salah satu fitnah besar yang sampai menjadikan sebuah peristiwa besar di dalam rumah tangga Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah, itu juga dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ta'alau, ta'alau, kemarilah. Ta'alau, kemarilah, qatilu, berperanglah engkau, fi sabilillahi, di jalan Allah, fi sabilillahi, di jalan Allah, a'da'ahu, pada musuh-musuh Allah. Awidfa'u, atau menolak engkau, anna, dariku, al-qauma, pada kaum,
Bitaksiri sawadikum, karena banyaknya bala tentaramu. Ilam tuqatilu, ketika tidak berperang engkau. Ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Qalu, maka berkata siapa? Alladzina nafaqu, lau na'lamu, kalau toh tahu aku. Lau na'lamu, kalau toh tahu aku. Nuhsinu artinya pandai aku, kami, ya, karena tadi baliknya kembalinya kan di alladzina nafaqu. Qitalan, pada perang, lattaba'na, maka akan ikut kami, padamu. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, takdziban, karena mendustakan, lahum, terhadap alladzina nafaqu. Hum, adapun alladzina nafaqu, lil kufri, terhadap kekufuran, yauma idzin, di dalam hari mengucapkan, pada qalu lau na'lamu, itu aqrabu, lebih dekat, minhum, dari alladzina nafaqu, lil imani, terhadap iman. Bima, dengan perkara, adharu, yang menampakkan siapa alladzina nafaqu, min khidlanihim, dari kehinaan alladzina nafaqu, lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Wa kanu, dan ada siapa alladzina nafaqu, qablu, sebelum qalu lau na'lamu, itu aqrabu, lebih dekat, ilal imani, terhadap iman, min haitsuz zahiri, dari arah yang jelas. Yaquluna, berkata siapa alladzina nafaqu, bi afwahihim, dengan mulutnya alladzina nafaqu, ma laisa, ma pada perkara, laisa, yang tidak ada apa, ma itu fi qulubihim, di dalam hatinya alladzina nafaqu, walau alimu, sekalipun mengetahui siapa alladzina nafaqu, qitalan, pada perang, lam yattabi'u, tidak mengikuti siapa alladzina nafaqu, padamu. Jadi pada saat orang-orang munafik diajak untuk jihad fisabilillah, ta'alau qatilu fisabilillah awidfa'u, mereka jawab, mboten langsung melok, nggih. Tadi yang dikatakan golongan dari pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini mereka jawab, qalu lau na'lamu kita lalat tabaknakum, yo lek aku lek carane aku melok. Aku akeh jaman sakniki kok dijak berjuang. Alasannya aku gak ngerti apa-apa. Kalau nggak tahu ya belajar. Ingin tahu sesuatu, coba mengerti sesuatu dalam hal apapun. Bahkan ini bisa digambarkan ya, di dalam sebuah hubungan antar teman, antar anak sama orang tua, antar pasangan satu dengan yang lain, memperjuangkan sebuah hubungan baik. Kalau sudah ada ciri-ciri yang satunya menyerah untuk mengerti, nah ini berarti sudah tidak ada keseriusan untuk saling mengerti. Padahal kalau nah itu hati-hati, entah mungkin kita akan berada pada kondisi itu di saat hubungan ini terasa penting, misalkan hubungan sama ibu atau hubungan sama anak ketika sudah menjadi orang tua. Saat kita merasa nggak mau mengerti, enggan mengerti, terus kemudian kita nggak mau belajar, mencoba mempelajari sesuatu biar tahu gitu.
Nah ini kita harus hati-hati, ini sudah mulai ada nifak. Karena di luar hubungan kita baik ya, dengan teman, dengan siapapun itu, tapi di dalam kita kayak ada perang dingin ya di hati kita sendiri. Nah ini harus hati-hati. Ini salah satu ciri-ciri di hati kita ada nifak. Sama dengan yang terjadi dengan orang-orang munafik. Keterikatan mereka untuk beralasan, keterikatan mereka untuk membuat alasan tidak ikut jihad dengan Rasulullah. Dengan gampang mereka mengatakan, "Bola aku caranya aku melo." Nah ini sama dengan kita sehari-hari. Kita akan sering dihadapkan pada kondisi ini. Nah, maka kita perlu mengiktibar diri kita sendiri. Ya nggak apa-apa kadang-kadang, tapi kalau ini dilakukan terlalu sering, terus kita nggak belajar apapun, nah ini yang membuat kita stagnan. Maka kalau di dalam di dalam psikologi itu ada istilah acceptance sama self improvement atau self development gitu. Jadi sebelum kita acceptance, ini yang utama kita nggak acceptance dulu, harus personal development dulu, atau kita mengembangkan diri dulu. Kita sudah jalan, kita berproses dengan pengembangan diri, baru kita mencari bagaimana kita bisa acceptance. Kita mencari cara untuk penerimaan terhadap diri kita sendiri dengan lingkungan. Ojo gurung lapo-lapo wis nerimo. Dengan nopo jenenge dengan dalih bersyukur niku salah. Salah besar. Nah, kalau kita sudah sibuk dengan penerimaan orang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sudah tahu salah, sudah tahu salah, sudah tahu bahwa Rasulullah itu benar, bahkan nggak cuma tahu bahwa mereka itu salah, mereka juga tahu bahwa Rasulullah itu benar, tapi sibuk bikin alasan, sibuk bikin penolakan terhadap apapun, terhadap kebenaran yang jelas. Ini mahrum, terhalang dari kebenaran. Maka pada saat diajak berperang mereka mengatakan, diajak berjuang mereka dengan gampangnya mengatakan, kalau saya tahu caranya ya, kalau kami semua tahu caranya ya kami ikut. Terus kemudian nah itu menunjukkan lataba'nakum humlil kufri yauma idzin aqrabu min humlil iman. Pada saat dengan gampang kita menolak untuk berjuang, itu atau orang-orang munafik pada konteksnya pada saat itu, pada saat sudah jelas-jelas umat Islam itu berjuang, terus mereka dengan gampang mengucapkan itu, ya berarti ciri-cirinya jelas mereka lebih dekat dengan kekufuran daripada dengan keimanan. Itu ciri-ciri yang jelas. Jadi sudah tampak, oh ini orang-orang munafik. Memang seperti yang disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa kejadian atau perang opini di dalam perang Uhud ini kan yang digodok adalah opini publik. Berat, seperti perang-perang di era modern ini selalu yang digodok adalah opini publik. Ya termasuk bagian dari fitnah akhir zaman lah itu istilahnya. Humlil kufri yauma idzin aqrabu min humlil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kenapa kok ciri-ciri bahwa mereka itu termasuk golongan orang munafik? Karena apa yang ada di lisannya itu tidak sama dengan apa yang ada di hatinya. Sedangkan wallahu adapun Allah itu a'lamu, lebih tahu siapa Allah, bima dengan perkara yaktumuna yang menyembunyikan. Siapa? Alladzina nafaku minan nifaki, dari sifat munafiknya alladzin. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Alladzina yaitu orang-orang, badalun adapun alladzina itu badal minal ladzina dari lafaz alladzina qablahu yang sebelumnya alladzin. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Alladzina yaitu orang-orang, qalu yang berkata siapa alladzin, li ikhwanihim terhadap saudara-saudaranya alladzin, fidini di dalam masalah agama. Wa qad qa'adu dan benar-benar diam atau duduk siapa alladzin
anil jihadi, jauh dari jihad, jauh dari perang. Lau ata'u, apabila mengikuti siapa ikhwanihim na padaku, ai syuhada Uhudin, artinya orang-orang yang atau syuhadanya perang Uhud, ai syuhada Uhudin artinya syuhadanya perang Uhud, au ikhwanina atau saudara-saudaraku, fil qu'udi, di dalam meninggalkan perang. Jadi qu'ud di sini yang bermakna duduk punya arti diam, tidak ikut perang. Lau ata'una ma kutilu, maka tidak akan terbunuh siapa syuhada atau ikhwanihim. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, lahum terhadap alladzina nafaku, fadra'u, maka menolak engkau, idfa'u artinya menolak engkau, an anfusikum dari dirimu, al mauta pada mati. In kuntum, apabila ada engkau itu shodiqina orang-orang yang benar, fi annal uquda, di dalam sesungguhnya berdiam diri, itu yanji menyelamatkan apa qu'ud, minhu dari maut. Minhu dari maut. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi, bukan Yahudi ya di sini, orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik ketika melihat banyaknya syuhada, padahal sudah dijelaskan ya, di sini dijelaskan peristiwanya itu korban perang Uhud itu sama jumlahnya dengan perang Badar, di mana perang Badar menang karena kewaspadaan, ya, karena kewaspadaan. Jadi ada panji-panji Allah yang datang, kemudian orang-orang mukmin waspada. Sementara di dalam perang Uhud berbeda kondisinya, ya. Kondisinya berbeda, ada perang opini, kemudian banyak orang yang tidak mau mengikuti perintah Rasul untuk menetap di markas, sampai akhirnya terjadilah kekalahan. Korbannya sama, 70 orang. Nah, mereka mengatakan atas kejadian banyaknya syuhada itu, orang-orang munafik mengatakan bahwa harusnya mereka nggak kemana-mana gitu ya. Humlil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka mengatakan, "Lho kalau lek bolo-bolo itu kalau aku menengahin nang omah ya gak mati." Nih, terus kemudian turunlah ayat nggih, qalu makutilu kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Mengucapkanlah engkau istilahnya apa nggih? Apa iya kalau misalkan cuman diem aja nggak ikut perang, kalian juga akan selamat dari kematian? Kenyataannya ya tidak begitu nggih. Sekalipun diem di rumah juga waktunya kematian datang juga datang gitu. Sedangkan mereka yang mati di dalam jihad, yang mati di dalam perang Uhud pada saat itu sudah jelas menjadi syuhada.